SEMAK, salah satu dosen tetap program studi akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk PDD UKT-PT sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 di bidang pengajaran. Pada program studi akuntansi, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya yaitu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, diambil oleh mahasiswa semester 5. Untuk deskripsi mata kuliah ini, yaitu memberikan pelaporan keuangan korporasi penggabungan usaha atau bisnis combination yang kompleks menurut pemahaman akuntansi khusus akuntansi yang terkait. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman khusus mengenai penggabungan usaha korporasi yang berorientasi laba. Topik-topik khusus yang dipelajari adalah penggabungan usaha, bisnis kombinasi, mencakup teori atau konsep, teknik pelaporan, standar akuntansi keuangan yang relevan, penyiapan laporan konsolidasi, serta perubahan kepemilikan yang mempengaruhi suatu entitas konsolidasian. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini yaitu 1. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan seperti analisis laporan keuangan. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 4. Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja. 5. Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku kepentingan. 6. Mampu di bawah supervisi menyusun, menganalisis dan menginterpretasi laporan keuangan entitas konsolidasi dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan terakhir, mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu 1. Mahasiswa mampu menyusun laporan konsolidasi. 2. Mahasiswa mampu mengenali transaksi intercompany yang terkait dengan persediaan aset tetap dan obligasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun jurnal eliminasi dan penyesuaian atas transaksi interkampung. Adapun materi pembelajaran terdiri dari beberapa bagian yaitu kombinasi bisnis, investasi pada instrumen likuiditas, entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasi, konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh, konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, transfer antar perusahaan yaitu aset tidak lancar, transaksi persediaan antar perusahaan, utang antar perusahaan, isu kepemilikan konsolidasi dan pelaporan konsolidasi, dan yang terakhir the effect of investing in modern technology on relationship between relevance of financial statement and disclosure quality on film. Pada mata kuliah ini saya menggunakan acuan pengajaran yang digunakan yaitu buku dari Martani Dwi Hidayat Taufik
Ningrum dan Maulana, yaitu buku tentang akuntansi keuangan lanjutan 1, penerbit Salimba 4. Dan juga buku dari Advanced Accounting 11 Edition pada tahun 2012. Adapun indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa disertakan bukti-bukti. Kriteria penilaian yaitu patokan yang saya gunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. Bentuk penilaiannya seperti tes dan non-tes. Sedangkan untuk bentuk pembelajaran yaitu kuliah responsif seperti tutorial, seminar atau yang setara dengan praktikum. Metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas yaitu role play dan simulasi, diskusi antara mahasiswa dan dosen. Materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan subpokok bahasan. Pokok penilaian adalah persentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub CPNK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub CPNK tersebut. Dan totalnya itu 100%. Berikut contoh video pembelajaran yang saya lakukan secara luring. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sebelumnya kan sudah saya jelaskan yang mengenai investasi atau perusahaan, itu sebelumnya ada yang saya jawab apa itu investasi, dan ditanya semua yang saya jawab apa itu investasi. Menurutku investasi itu adalah penanaman modal atau aset kepada perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Apakah itu sesama perusahaan atau bisa di luar perusahaan? Bisa di luar perusahaan menurut saya. Perorangan tidak bisa investasi. Saya tidak mau investasi. Apakah perusahaan yang bisa investasi? Menurut saya bisa. Ada yang lain? Apa itu investasi? Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Jadi investasi itu, oke, kita sambil mata itu penanaman modal, tapi bisa juga investasi itu perorangan. Kalau misalnya kita mau investasi dari itu perorangan bank. Ya enggak, semestinya investasi itu perusahaan, bisa juga perorangan. Di materi ini kita bahas investasi antar perusahaan atau intercorporate investment, yaitu investasi oleh satu perusahaan dalam sekuritas atau surat berharga entitas perusahaan lainnya. Untuk perusahaan merupakan pihak yang mengendalikan umumnya apalagi kepemilikan efek ekuitas. Ini yang perusahaan itu kayak kalau dulu dia ingin ada anak-anak perusahaannya tuh seperti yang kayak Baruga, di bis makanan itu perusahaannya. Jadi dia induk yang pegang anak perusahaannya, dia yang semacam kasih masukan apakah yang simbiosis mutualisme untuk laporan keuangannya atau tidak. Jadi metode bagi perusahaan untuk mencatat kepemilikannya dalam anak perusahaan terbagi menjadi dua metode, yaitu laporan keuangan konsolidasi dan metode akuntansi entitas. Sekarang laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi itu melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan untuk perusahaan berikut anak perusahaannya dalam satu set laporan keuangan. Akun investasi dalam laporan keuangan perusahaan merupakan bukti kepemilikan saham
dalam anak perusahaannya. Itu perusahaan tidak memiliki aset anak perusahaan dan biasanya tidak bertanggung jawab atas kewajiban anak perusahaan meskipun seringkali menjamin kewajiban tersebut yang tidak selamanya dengan perusahaan itu banyak menanggung masalah kewajiban dari anak perusahaan. Konsolidasi itu terdiri atas dua langkah, agregasi dan eliminasi. Eliminasi biasanya aja pemilihan bakat kayak dan mama ini eliminasi tapi menurutkan dong. Pertama, laporan keuangan konsolidasi menambahkan aktiva, kewajiban, pendapatan dan beban anak perusahaan ke akun-akun terkait dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengeliminasi transaksi antar perusahaan atau intercompany transaction atau reciprocal fraud untuk menghindari pencatatan ganda atau pengakuan laba terlalu cepat. Hasil akhir konsolidasi neraca adalah laporan anak perusahaan yang dikonorin pada nilai pasar wajar pada tanggal akuisisi. Berarti seluruh aset tetap anak perusahaan dan aset yang tidak terlihat yang dapat diidentifikasi secara terpisah disajikan pada nilai pasar. Selisih antara harga beli dengan nilai pasar wajar aset yang identifikasi dicatat sebagai goodwill. Jadi goodwill itu selisih antara harga beli dengan harga nilai pasar wajar aset. Konsolidasi laporan laba rugi dimulai dengan menjelaskan seluruh laporan laba rugi untuk perusahaan dan anak perusahaan setelah eliminasi transaksi antar perusahaan. Selanjutnya, beban penuntutan amortisasi. Kebanyakan kan ada istilahnya kalau di laporan keuangan itu amortisasi kan, itu artinya penuntutan. Jadi amortisasi tambahan dicatat oleh perusahaan untuk mengalokasikan selisih antara harga beli dan nilai kursi aset yang dibangun. Ya, ini tujuan laporan keuangan konsolidasi. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari suatu perusahaan ekonomi yang terdiri atas sejumlah urusan yang berhubungan sebuah di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan dalam kelompok tersebut merupakan satu entitas hukum yang terpisah satu sama lain sesuai TSAK nomor 4 paragraf 4. Dan yang terakhir, manfaat laporan konsolidasi. Jadi kita perlu memberikan gambaran yang jelas tentang sumber daya perusahaan hasil gabungan keuangan perusahaan kepada para pemegang saham. Jadi setiap perusahaan itu ada yang namanya pemegang saham, ada pemilik, direktur, sama-sama siapa aja yang sudah tanggung sahamnya di perusahaan tersebut. Kreditor dan penyedia dan lainnya dapat memberikan informasi terkini bagaimana manajemen perusahaan baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang bentuk entitas konsolidasi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah. Oke, nanti selanjutnya saya bagi kelompok yang untuk masalah prinsip konsolidasi. Oke, yang penggabungan usaha atau business combination mengacu pada merger, akuisisi, reorganisasi atau restrukturisasi atas dua atau lebih perusahaan untuk membentuk sebuah perusahaan lainnya. Jadi kayak tadi, misalnya ada perusahaan induk sama anak perusahaan. Penggabungan usaha mengubah kepemilikan dan pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi atau diinvestasi. Hal ini terjadi bila suatu perusahaan mengakuisisi dan menginvestasi dirinya sendiri atas sebagian besar efek aktivitas perusahaan lain. Untuk di sini ada yang bertanya mengenai perusahaan, penggabungan usaha atau investasi. Yang mau bertanya mengenai penggabungan usaha
Iya, Baik, Bu. ya Saudara Dila, silakan. Eh, Kenapa perusahaan melakukan penggabungan usaha? Perusahaan itu menggabungkan ingin menggabungkan usahanya untuk mendapatkan lebih banyak seperti investasi, seperti kita sebutkan di slide sebelumnya. Itu investasi itu menambah modal, bisa juga untuk akuisisi, sama menambah efektivitas dari perusahaan lain supaya tambah banyak keuntungannya. Jadi kita tidak menonton di induk perusahaan, bisa di dalam perusahaan juga. Oke, selanjutnya akuntansi penggabungan usaha. Ini memerlukan keputusan tentang bagaimana menilai aset dan kewajiban entitas yang baru. Aset-asetnya ini yang kayak pembagian modalnya sama pembagian apakah misalnya induk perusahaan ini ada semacam inventarisnya yang tidak bisa diambil oleh anak perusahaan. Keputusan ini meliputi revaluasi seluruh aset dan kewajiban yang diakuisisi menjadi nilai pasar. Nilai pasar itu atau konsumsi juga kalau kita jual aset, jual misalnya kalau misalnya dagang, jual beli barang, kalau jasanya. Dengan dampak besar terhadap laporan keuangan saat ini dan laporan keuangan di masa yang akan datang. Analisis penggabungan usaha harus mempertimbangkan insentif manajemen, implikasi, akuntansi, serta kebutuhan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan entitas yang baru. Apa itu insentif? Uang kan? Dan semuanya yang berbau uang sama berbau pemasukan, hal ini sangat semua induk sama anak perusahaan terbuka ada yang boleh untuk misalnya kalau ada auditiknya yang diaudit apa uang itu harus terbuka semua. Akuntansi dengan proses harus diharuskan untuk semua penggabungan usaha sehingga boleh akunting dilarang untuk digunakan di masa akan datang. Namun demikian penggabungan usaha terdahulu yang memenuhi perlakuan polling terus dicatat sebagai polling dalam laporan keuangan konsolidasi. Perusahaan harus mencatat nilai pasar wajar aktifan terwujud yang dibeli yang sebelumnya tidak diakui sebelum mencatat goodwill. Goodwill tidak lagi diamortisasi, melainkan diuji setiap tahun untuk menurunkan nilai atau impairment yang seperti adanya di penurunan nilai mata uang. Perusahaan dia patokannya di kurs PI, ada namanya kurs tengah, kurs jual atau kurs belinya. Standar mengharuskan pengungkapkan alasan utama penggabungan usaha dan memperluas informasi alokasi harga beli usaha. Yang sering terjadi ini di masalah penggabungan usaha, mulai dari memilih barang. Masalah utamanya itu ini. Purchase method adalah penentuan total harga perolehan entitas yang diakuisisi. Penentuan harga perolehan akibat yang diperoleh secara individu dalam kelompok atau dalam penggabungan usaha menggunakan prinsip akuntansi yang sama. Nilai pertukaran kontingen. Panduan untuk akuntansi kontingensi meliputi pengungkapan pengeluaran kontingen atas akibat tambahan, tetapi tidak sebagai kewajiban atau sebagai saham beredar. Visualisasi kontingen dapat ditentukan dengan pasti. Mencatat pengeluaran kontingen atas akibat tambahan berdasarkan laba di masa depan. Ini keuntungan untuk setiap perusahaan, baik untuk maupun yang ada perusahaan. Setiap menyesuaikan jumlah yang dicatat untuk saham pada tanggal akuisisi untuk pengeluaran kontingen atas nilai pertukaran tambahan berdasarkan harga saham di masa depan. Jadi untuk penggabungan usaha itu patokannya di saham sama kurs. Tadi ini juga saham misalnya aktivitas bibit. Untuk alokasi total harga perolehan itu seluruh aktiva yang dapat diidentifikasi jual akuisisi dan kewajiban yang tertanggung dalam penggabungan usaha menerima alokasi harga perolehan yang umumnya sama dengan nilai wajar masing-masing pada awal akuisisi.
akuisisi yang penggabungan yang lainnya, penelitian dan pengembangan dalam proses R&D. Beberapa perusahaan menghapuskan biaya akuisisi sebagai penelitian dan pengembangan khususnya dalam industri berteknologi tinggi. Jadi perusahaan ini bisa jadi salingnya bertolak belakang jika ada misalnya ada yang tidak sesuai dia hapus. Praktik ini memungkinkan perusahaan mengakuisisi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan alokasi anggaran keuangan pada goodwill. Selanjutnya utang dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi setiap penggabungan usaha itu tetap ada banyak utang yang harus dicatat. Jadi namanya utang dalam laporan keuangan konsolidasi. Neraca konsolidasi tidak membantu kita menilai margin or safety yang dinikmati oleh kreditor. Laba dari penawaran perdana anak perusahaan. Jadi namanya kebanyakan itu ditawarkan ke anak perusahaan. Kalau itu kan tidak, dia pasti lebih banyak penanam modalnya, penjualan dan laba sebelum akuisisi. Saat akuisisi anak perusahaan dilakukan di tengah pertengahan tahun, perusahaan hanya melaporkan ekuitas mereka dalam laba perusahaan dari tanggal akuisisi ke depan. Dampak terhadap laba bersih konsolidasi adalah hanya laba bersih setelah akuisisi yang dimasukkan dalam laba konsolidasi. Jadi intinya kalau masalah usaha itu antara itu sama anak perusahaan harus seperti yang saya sebutkan tadi, kalau sudah buka, jadi kalau misalnya ada yang labanya lebih tinggi, satu bantu lah menutupi. Cuman banyak kan itu harus lebih tinggi pendapatannya daripada anak perusahaan.